Hai teman-teman, coba bayangin kalau kamu lagi scroll sosial media, terus nemu desain baju, lagu, atau bahkan brand yang kelihatannya mirip banget sama yang pernah kamu lihat sebelumnya. Pas dilihat lebih rinci lagi, ternyata itu adalah plagiarisme. Kelihatannya sih sepele, tapi sebenarnya ini bukan cuma soal etika loh, melainkan juga masalah hukum. Banyak orang yang masih menganggap meniru karya orang lain itu hal yang biasa, hal yang lumrah maupun normal. Padahal setiap karya punya pemilik dan hak yang harus dihargai. Disinilah hak kekayaan intelektual atau HKI berperan. HKI hadir sebagai bentuk perlindungan hukum atas karya dan ide kreatif, supaya hasil kerja keras seseorang tidak bisa sembarangan dipakai atau diklaim oleh orang lain. HKI nggak cuma berlaku buat seniman terkenal atau perusahaan besar aja, tapi juga buat kita sebagai mahasiswa atau konten kreator sampai pelaku usaha kecil yang punya karya dan inovasi. Nah, lewat video ini aku bakal jelasin secara singkat dan mudah dipahami tentang apa itu HKI. Lalu, aku akan jelasin juga tentang jenis-jenisnya, dasar hukumnya, serta contoh kasus yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi, sebelum karya kamu diambil oleh orang lain tanpa izin, yuk kita pahami dulu pentingnya HKI. Nah, hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan hak yang dilindungi secara hukum dan berkaitan dengan hasil penemuan serta kreativitas yang dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, HKI berperan dalam melindungi kepentingan atas reputasi dan pemanfaatan karya di bidang komersial, termasuk dalam kegiatan usaha dan jasa. Nah, kekayaan intelektual ini lahir dari kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya, baik di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Nah, karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hasil kemampuan intelektual tersebut dikenal sebagai HKI, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penemu untuk menguasai, memanfaatkan, serta melindungi karyanya dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Nah, di sini aku juga bakal jelasin mengenai tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, yang pertama itu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta atau penemu, lalu mencegah terjadinya peniruan, pembajakan, dan pemalsuan karya. Nah, yang ketiga ada memberikan penghargaan ekonomi kepada pemilik karya, lalu mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dan berkarya, serta mendukung perkembangan ekonomi dan perdagangan. Nah, dalam hak kekayaan intelektual, di sini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada hak cipta. Sesuai dari UU 28 tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya itu seperti buku, artikel, karya tulis, lagu, maupun film. Nah, untuk contoh kasusnya, mungkin kalau kalian yang main TikTok pasti pernah ngeliat ada afiliator yang ngejual produknya di keranjang kuning, terus mereka tuh pakai video orang lain. Jadi kalian pernah ngeliat, misalkan kalian pernah ngeliat video orang lain gitu, yang lagi misalnya outfit check, terus habis itu ternyata afiliatornya itu mengambil video orang lain tersebut dan memasukkan keranjang kuning yang berbeda dari produk yang ada di video. Walaupun mungkin bentuknya serupa, tapi ternyata dari segi bahan dan toko tuh beda. Nah, itu tuh masuk ke hak cipta. Nah, yang kedua ada hak paten sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan tersendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, contoh itu seperti alat medis, mesin, atau teknologi baru. Nah, untuk contoh kasusnya, itu contoh hak paten yang sering kita temui saat ini adalah teknologi fast charging atau smartphone. Nah, teknologi ini merupakan hasil invensi di bidang teknologi yang dipatenkan. Nah, jika digunakan oleh perusahaan lain tanpa izin, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak paten loh. Nah, untuk yang ketiga, ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Contohnya seperti nama brand, logo produk. Nah, di sini ada contoh kasus sengketa yaitu geprek bensu dan ayam geprek bensu. Jadi geprek bensu itu muncul saat Ruben Onsu digugat oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono yang mengklaim telah lebih dulu menggunakan nama ayam geprek bensu sejak 2017 dan menilai merek
Ruben Onsu menyesatkan konsumen. Nah, penggugat menuntut pembatalan merek serta ganti rugi sebesar 100 miliar. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Juni 2023 memutuskan bahwa Bensu merupakan singkatan dari nama Ruben Onsu, sehingga tidak melanggar HKI. Meski demikian, pihak penggugat tetap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, yang keempat ada desain industri. Desain industri sendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri. Nah, untuk memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Contohnya seperti bentuk botol minuman, desain meja, maupun kemasan produk. Contoh kasusnya itu sebuah perusahaan menciptakan desain kemasan botol minuman yang unik dan telah didaftarkan sebagai desain industri. Kemudian muncul produk lain dengan bentuk kemasan yang sangat mirip. Rahasia dagang yaitu di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Nah, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi serta berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Nah, contohnya itu seperti resep makanan atau strategi bisnis maupun marketing. Nah, jadi untuk contoh kasusnya itu ada di sebuah usaha Chinese food memiliki resep makanan khusus yang menjadi ciri khas dan pembeda dari kompetitor. Resep tersebut hanya diketahui oleh pemilik usaha dan beberapa karyawan tertentu serta dijaga kerahasiaannya. Namun salah satu karyawan yang sudah keluar dari usaha tersebut kemudian menggunakan resep yang sama untuk membuka usaha Chinese food sejenis dengan rasa dan konsep yang sangat mirip. Nah, yang keenam ada indikasi geografis. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar. Nah, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Contohnya seperti kopi Gayo Aceh atau lada putih Montok Bangka Belitung. Nah, contoh kasusnya itu ada di beras Adan Krayan, yaitu dijual oleh pedagang Malaysia dengan label Made in Malaysia, meskipun berasal dari Kalimantan Utara. Nah, yang terakhir ada desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Nah, untuk contohnya itu ada penempatan visit transistor, resistor, dan koneksi di dalam chip microprosesor, chip memori. Nah, untuk contoh kasusnya, satu pihak meniru tata letak chip lawan yang bisa berujung pada sanksi pidana atau perdata sesuai undang-undang terkait. Nah, jadi berikut mengenai penjelasan tentang HKI, tujuannya maupun jenis-jenis beserta contoh dan contoh kasusnya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan untuk kalian harus berhati-hati dalam menggunakan karya orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.